there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 242070009 dari kelas PIAUD 1A. Sini saya akan membahas materi tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan belajar tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi. Pedagogi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu peda yang artinya anak dan agogi yang artinya membimbing. Jadi pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 5. Ayat ketiga berbunyi, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 5 berbunyi, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu tujuan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, Langeveld membedakan tujuan pendidikan menjadi 6 hal. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bahkan integrasi lingkungan, sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan, dan sebagainya. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan tidak lengkap. Tujuan tidak lengkap adalah tujuan yang mengangkut sebagian aspek manusia. Misalnya, tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja. Selanjutnya, tujuan keempat adalah tujuan sementara. Contohnya, anak menyelesaikan pendidikan dasar merupakan tujuan sementara untuk selanjutnya melanjutkan ke pendidikan atau jenjang yang lebih tinggi. Tujuan yang kelima yakni tujuan intermedier, yakni tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya, anak dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar ia kelak mempunyai rasa tanggung jawab. Tujuan yang keenam yaitu tujuan insidental, yakni tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya, orang tua menegur anaknya agar berbicara sopan.
Nah, itu tadi beberapa tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, fungsi pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.